أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara kajian tafsir Quran bersama saya Iman Mubarak Ahmad. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Yudi, seperti biasa ya, kali ini kita akan mengkaji tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 57 ya. Ya. Kalau kita lihat tafsir surah Al-Baqarah ayat 57 ini sebenarnya kelanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 56 Pak Yudi ya. Ya. Nah, namun sebelumnya saya akan bacakan ayat beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Artinya, kemudian kami membangkitkan kamu sesudah kematianmu supaya kamu bersyukur. Pak Yudi, dalam kesempatan ini saya akan membacakan terlebih dahulu ya, pandangan dari tafsir Jalalain ya, berkenaan dengan ayat ini. Nah, di sini sangat ringkas ya, tertulis bahwa setelah itu kami bangkitkan kamu, maksudnya kami hidupkan kembali kamu setelah kematian kamu agar kamu bersyukur atas nikmat karunia kami itu. Nah, kita ingin mendengar penjelasan dari tafsir kabir yang ditulis oleh Khalifah kita Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 57 ini. Silakan Pak Yudi. Baik, jazakumullah Pak Iman. Berkenaan dengan ayat ini, Huzur kedua radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan bahwa kata mautikum ya, yang jadi salah satu stressing atau penjelasan cukup panjang lebar disampaikan oleh Huzur adalah terkait dengan kata mautikum atau maut kalian. Jadi di ayat ini kan disebutkan summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Tadi juga sudah disampaikan, kemudian kami membangkitkan kalian setelah kematian kalian. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan dan menjadi pokok bahasan yang disampaikan oleh Huzur, apakah maut di sini adalah maut dalam arti yang sebenarnya, yaitu mati, gitu, kematian yang menimpa kepada seseorang atau meninggal. Nah, apakah maut di sini artinya seperti itu atau bukan? Nah, Huzur kedua beliau menyampaikan bahwa sebenarnya dibangkitkannya kalian dalam konteks ini adalah kaum Bani Israel, karena ayat ini sedang dari awal juga sedang membahas terkait dengan Bani Israel. Nah, apakah mereka dibangkitkan setelah mereka dimatikan lalu dihidupkan kembali? Tidak. Huzur kedua menyampaikan bukan mati yang sebenarnya, gitu. Apa yang menjadi dasarnya? Nah, Huzur kedua beliau menyampaikan bahwa di akhir ayat sebelumnya ada kalimat wa antum tanzurun. Jadi kan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka menyergap atau menimpa kalian as-sa'iqah, azab ya, ada tadi halilintar, wa antum tanzurun. Nah, dan kalian tanzurun, melihat atau menyaksikan. Nah, kalian menyaksikan, ini kata kuncinya, kata Huzur kedua. Jadi ketika azab itu menghantam atau menimpa mengenai kepada kaum Bani Israel, mereka itu menyaksikan. Kalau mereka menyaksikan itu berarti mereka masih hidup. Karena kalau orang yang mati tidak mungkin dapat menyaksikan. Jadi di dalam ayat ini wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Nah, melihat berarti mereka itu masih di dalam kondisi hidup, tidak mati. Nah, oleh karena itu ketika pada ayat berikutnya summa ba'atsnakum mim ba'di mautikum, nah kata maut di sini pun bukan maut dalam arti mati yang sebenarnya, tetapi ada
makna lain dari kata maut ini. Nah itu jadi salah satu poin yang pertama yang dijelaskan oleh Huzur kedua terkait dengan kata maut ya, bahwa itu bukan maut yang sebenarnya. Alasannya adalah tadi kata wa antum tanzurun. Ya mungkin dari ya referensi yang lain ada penjelasan tambahan terkait ayat ini, Pak Iman. Ya, baik. Seperti biasa dalam kesempatan ini saya juga akan membacakan penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia yang dibagi ke dalam 2 bab. Ya, pertama tafsir tahlili dan yang kedua adalah tafsir wajiz. Di dalam tafsir tahlili dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW bahwa setelah banyak di antara mereka itu mati karena azab tersebut di atas, maka keturunan mereka yang masih tinggal kembali berkembang biak. Padahal tadinya mereka mengira jumlah mereka akan semakin berkurang. Allah Ta'ala telah menakdirkan mereka berkembang kembali agar mereka dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang pahit itu, sehingga mereka mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menceritakan hal itu kepada kita dengan menghadapkan pembicaraan kepada Bani Israel yang ada ketika datangnya Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa umat manusia ini pada hakikatnya adalah satu. Segala cobaan yang telah diturunkannya berupa kebaikan atau musibah, nikmat atau kesengsaraan, semuanya merupakan pelajaran bagi umat yang datang kemudian dengan menerangkan yang telah terjadi atas umat-umat terdahulu, agar manusia mengetahui bahwa semua bangsa di dunia ini mempunyai tanggung jawab terhadap sesamanya. Kebahagiaan seseorang sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan orang lain. Demikian pula kesengsaraan yang dideritanya. Setiap pribadi akan tertimpa kesengsaraan akibat perbuatan dosa yang telah meluas di lingkungannya, walaupun ia sendiri tidak ikut melakukan dosa-dosa tersebut. Kemudian dalam tafsir wajiz Kementerian Agama tertulis bahwa peristiwa di Sambar Halilintar itu adalah peristiwa dahsyat, sehingga layak sekali bila dikatakan itu adalah peristiwa kematian yang dapat menghancurkan kehidupan generasi mereka secara keseluruhan. Namun demikian, Allah masih tetap mencurahkan rahmat-Nya. Sesudah peristiwa Halilintar itu, generasi kaum Bani Israel masih dibangkitkan lagi di dunia ini oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah terjadinya peristiwa Halilintar tersebut, kami membangkitkan kamu, yakni generasi yang selamat dari peristiwa, setelah sebagian besar dari kamu mati, agar kamu bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala tersebut. Nah, ini adalah penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 57 ini, Pak Yudi. Nah, mungkin ada penjelasan lain yang ingin disampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 57 ini, Pak Yudi. Silakan. Ya, baik. Nah, jadi Huzur kedua di dalam tafsir Kabir ini lebih lanjut beliau menyampaikan penjelasan bahwa kata mautikum pada ayat ini memang agak sedikit mungkin berbeda dengan penjelasan tadi. Huzur kedua menyampaikan bukan mati dalam arti mati yang sebenarnya, dengan alasan tadi sudah disampaikan di awal. Nah, lalu beliau menambahkan penjelasan bahwa di dalam bahasa Arab kata maut itu sendiri bukan hanya artinya mati gitu ya, mati atau meninggal, tetapi setidaknya Huzur kedua di sini menyampaikan ada 6 arti dari maut itu. Nah, yang pertama Huzur menulis maut itu artinya menurunnya kekuatan untuk bertumbuh atau berkembang. Nah, jadi menurunnya kekuatan untuk bertumbuh atau berkembang, berhentinya bertumbuh itu pun arti dari kata maut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maut juga memiliki arti matinya kekuatan indrawi. Jadi indranya tidak berfungsi atau mati, ini pun salah satu arti dari kata maut. Berikutnya yang ketiga, artinya adalah tidak adanya kemampuan atau kekuatan untuk memahami. Atau dalam arti lain, maaf bodoh gitu ya. Nah, ini juga arti dari kata maut. Nah, kemudian maut juga berarti kehidupan yang pahit, getir, penuh dengan penderitaan. Jadi hidup yang pahit, getir, penuh dengan derita, kesusahan, itu pun salah satu arti dari kata maut. Nah, itu adalah arti yang keempat. Nah, kemudian arti yang kelima, maut juga berarti tidur, gitu ya. Tertidur atau kantuk, itu pun
salah satu arti dari maut. Kemudian yang keenam artinya adalah terpisahnya ruh dari jisim atau dari jasad. Jadi terpisahnya ruh dari jasad itu juga arti dari maut. Nah, jadi Huzur menyampaikan bahwa kata maut di sini karena memang bahasa Arab itu kan memiliki banyak arti. Kata maut di sini setidaknya ada 6 artinya. Nah, kalau dikaitkan dengan penjelasan awal yang disampaikan oleh beliau yang tadi di awal telah saya singgung, maka dari keenam makna maut ini di dalam konteks ayat ini disambungkan dengan ayat yang sebelumnya, maka makna yang mana yang tepat? Karena beliau menyampaikan bukan artinya maut yang sebenarnya. Nah, lalu beliau menjelaskan bahwa kalau dilihat dari runutan dan konteks ayatnya, maka makna yang tepat untuk sebagai arti dari maut di dalam ayat ini adalah makna yang nomor 3 dan nomor 4, yaitu tidak ada kekuatan atau kemampuan untuk memahami atau bodoh, dan juga kehidupan yang penuh dengan penderitaan, pahit, getir, penuh derita. Nah, maka arti atau maksud dari summa ba'asnakum mim ba'di mautikum itu adalah kemudian kami di sini Huzur menyampaikan setelah gitu ya, kehidupan yang dipenuhi oleh penderitaan yang begitu rupa. Sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari ditimpanya mereka oleh sa'iqah. Jadi sa'iqah azab tadi. Azab menimpa mereka, lalu sebagai akibatnya mereka dilanda oleh suatu penderitaan yang sangat luar biasa yang menyerupai kematian. Nah, kemudian kami membangkitkan kalian, gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman kami membangkitkan kalian, jadi menjauhkan penderitaan kehidupan yang penuh dengan kesusahan-kesusahan setelah ditimpanya azab tadi, lalu kemudian mulai memberikan karunia. Jadi menjauhkan akibat-akibat dari azab yang menimpa mereka, yang menimbulkan penderitaan kesusahan itu dijauhkan, kemudian mulai diberikan karunia berupa kemajuan di dalam kehidupan, baik itu dari sisi duniawi maupun dari sisi rohaninya. Nah, jadi itu yang dijelaskan oleh Huzur kedua sebagai tambahannya. Barangkali dari referensi yang lain ada tambahan yang lain dari tafsir. Menarik Pak Yudi ya, apa yang dijelaskan oleh Khalifah kita Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan kata maut ya. Ternyata maut tersebut ya bukan hanya mati secara jasmani Pak Yudi. Iya. Kalau tadi saya catat bahwa ada beberapa arti ya. Yang pertama lenyapnya daya tumbuh ya. Kemudian kehilangan daya rasa, kehilangan juga kemampuan akal atau orang-orang Bani Israel ini menjadi bodoh ya. Kemudian juga kesedihan yang menjadikan hidup manusia pahit ya, penderitaan yang begitu pahit. Tadi juga ada arti tidur ya. Dan juga terpisahnya ya ruh dari jasad atau kematian jasmani. Tetapi yang disoroti di sini sebenarnya adalah kematian secara rohani Pak Yudi ya. Kalau tadi bisa diambil garis besarnya apa yang dijelaskan oleh Khalifah kita. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan membacakan ya penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir ya, supaya kajian tafsir Quran kita ini ya menjadi lebih beragam ya, menjadi lebih luas sekali ilmunya ya. Maka di sini saya akan bacakan penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir ya, berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 57. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tertulis bahwa kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam yang isinya mengatakan bahwa mereka yang 70 orang itu termasuk orang-orang yang menyembah anak lembu. Setelah itu Allah menghidupkan mereka. Mereka bangkit dan hidup seorang demi seorang. Sedangkan sebagian dari mereka melihat sebagian yang lain dalam keadaan dihidupkan. Yang demikian itu adalah makna yang terkandung di dalam firman-Nya. Sesudah itu kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati, supaya kalian bersyukur. Kemudian Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa kematian mereka itu merupakan hukuman bagi mereka. Kemudian mereka dihidupkan kembali sesudah mati untuk menunaikan ajal sisa umurnya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Qatadah. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Salamah ibnu Fadl dari Muhammad ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa tatkala Musa kembali kepada kaumnya dan ia melihat apa yang telah mereka kerjakan yaitu menyembah anak lembu
Dan ia mengatakan apa yang telah dikatakannya kepada saudaranya Harun, juga kepada Samiri. Lalu ia membakar patung anak lembu itu dan menaburkan abunya ke laut. Kemudian ia memilih 70 orang lelaki yang terbaik dari kalangan kaumnya. Ia berkata kepada mereka, berangkatlah kalian ke tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Bertobatlah kalian kepada Allah Ta'ala atas apa yang telah kalian perbuat, dan mohonlah taubat padanya atas orang-orang yang kalian tinggalkan di belakang kalian dari kalangan kaum kalian. Berpuasalah kalian, bersucilah dan bersihkanlah pakaian kalian. Kemudian Musa alaihissalam berangkat membawa mereka menuju Bukit Tursina pada waktu yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Musa tidak pernah datang kepadanya kecuali dengan seizin dan restu darinya. Menurut riwayat yang sampai kepadaku, ke-70 orang itu di saat mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa dan mereka berangkat untuk menjumpai Allah, mereka berkata kepada Musa, "Hai Musa, mohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu agar kami diperkenankan dapat mendengar kalam Tuhan kami." Musa menjawab, "Baiklah." Ketika Musa mendekati bukit tersebut, maka datanglah awan yang menaunginya hingga menutupi seluruh bukit. Lalu Musa mendekat dan masuk ke dalam awan tersebut. Setelah itu ia berkata kepada kaumnya, "Mendekatlah kalian." Musa alaihissalam apabila diajak bicara oleh Allah Ta'ala, maka memancarlah dari keningnya nur yang cemerlang. Tiada seorang pun dari Bani Adam yang mampu memandangnya. Maka Allah membuat hijab atau penutup bagi nur tersebut. Lalu kaum pun mendekat. Ketika mereka masuk ke dalam awan tersebut, mereka menyungkur sujud. Dan mereka mendengar suara Allah yang sedang berbicara kepada Musa alaihissalam memerintah dan melarangnya dengan ucapan, "Lakukanlah atau janganlah kamu lakukan." Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai berbicara kepada Musa alaihissalam, tersingkaplah awan tersebut dan Nabi Musa alaihissalam menghadap ke arah mereka. Ternyata mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam seperti yang disitir oleh firman-Nya, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Maka mereka tertimpa oleh gempa dahsyat hingga mereka mati semuanya. Lalu Musa alaihissalam bangkit meminta tolong kepada Tuhannya dan berdoa, memohon padanya seraya berkata seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, "Ya Tuhanku, kalau Engkau menghendaki tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Mereka benar-benar tidak mengerti apakah Engkau membinasakan orang-orang berada di belakangku dari kalangan Bani Israel karena perbuatan orang-orang yang bodoh dari kalangan kami. Dengan kata lain, sesungguhnya hal ini merupakan kebinasaan bagi mereka. Aku memilih 70 orang terbaik dari kalangan mereka agar aku kembali nanti bersama mereka, sedangkan sekarang tiada seorang pun dari mereka yang tersisa. Apakah yang menjadi bukti bagiku buat mereka agar mereka mau percaya kepadaku dan beriman kepadaku sesudah peristiwa ini? Sesungguhnya kami kembali bertobat pada Engkau." Nabi Musa alaihissalam terus-menerus memohon kepada Tuhannya dan meminta hingga Allah Ta'ala mengembalikan ruh mereka kepada mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah ampunan dan tobat bagi Bani Israel yang telah menyembah anak sapi. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Tidak, kecuali jika mereka membunuh diri mereka sendiri." Demikianlah menurut konteks atau lafaz yang diketengahkan oleh Muhammad ibnu Ishaq. Ini sebagian dari apa yang tertulis di tafsir Ibnu Katsir. Sebelum saya lanjutkan mungkin ada penjelasan lain dari Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ya, jadi berikutnya huzur kedua beliau menyampaikan terkait bukti tambahan bahwa kata maut di dalam ayat ini bukan maut dalam arti maut yang sebenarnya, karena di sini kan ayatnya kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Nah, jadi membangkitkan atau menghidupkan kembali yang mati itu tidak mungkin. Karena apa? Karena kalau diartikan di sini mautnya itu adalah mati yang sebenarnya, lalu Allah Ta'ala dalam ayat ini membangkitkan atau menghidupkan lagi yang mati, maka itu akan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Nah, huzur kedua di sini beliau mengutip salah satu ayat Al-Quran yaitu surah Al-Mu'minun. Di sini ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi rji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalan. Nah, jadi di sini apa? Ketika maut menghampiri salah seorang dari antara mereka, maka berkata rabbi rji'uni, gitu kan. Jadi wahai Tuhanku, kembalikanlah lagi aku. Maksudnya balikin lagi ke dunia gitu, kembalikanlah ke dunia. Jadi ini sedang bercerita tentang orang-orang yang telah
meninggal. Jadi mereka memohon kepada Allah Ta'ala untuk dikembalikan lagi ke dunia, artinya dihidupkan lagi. Tetapi di sini tidak lain perkataan itu hanya kemudian mereka mengatakan kembalikan lagi kami ke dunia, insya kami akan beramal dengan apa-apa yang telah kami tinggalkan. Nah ini hanya perkataan yang tidak mungkin tergenapi gitu ya. Jadi kalau kata mimba di mautikum, membangkitkan setelah kematian kalian itu, mautnya di sini diartikan maut yang hakiki, maka akan bertentangan dengan ayat ini. Karena apa? Karena yang telah mati di sini disebutkan tidak akan mungkin kembali lagi, tidak akan mungkin dihidupkan lagi. Itu dari sisi ayat Al-Quran. Nah kemudian yang kedua, Huzur membantah dari sisi akal juga. Jadi akal juga akan berkeberatan jika mautikum di sini diartikan sebagai kematian yang sebenarnya. Karena apa? Karena jika ada seorang yang telah mati, lalu kemudian dihidupkan kembali, maka setelah dia mati itu dia akan melihat orang yang mati itu yang beramal buruk, oh dia ternyata diberikan siksaan yang begitu luar biasa. Orang yang beramal baik kemudian dia diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia setelah melihat itu semua, lalu kemudian dihidupkan lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada hakikat dari perintah beriman gitu. Jadi nilai keimanan itu akan hilang. Karena apa? Karena tadi orang yang sudah mati sudah menyaksikan, oh ternyata kalau tidak beramal baik, kalau tidak beriman kepada Tuhan, pasti akan masuk neraka. Kemudian dia dihidupkan lagi. Maka ketika dia dihidupkan lagi, oh iya biar tidak disiksa, ya sudah beriman. Jadi nilai keimanannya itu jadi tidak berarti. Nah sementara tuntutan dari keimanan itu harus senantiasa ada sesuatu yang sifatnya tadi masih tersembunyi gitu ya. Nah masih ragu-ragu. Lalu kemudian karena dorongan keimanannya yang kuat itu, dia bisa melewati keraguan-raguan itu, ketersembunyian itu, lalu tetap beriman. Contohnya, berimanlah kepada Allah. Nah kalau Allah itu wujud yang bisa dilihat, maka hakikat dari beriman, oh iya ini Allah, saya percaya bahwa Allah itu ada. Maka nilainya itu jadi tidak ada. Tapi kan percayalah atau berimanlah kepada Allah, Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dibuktikan oleh hal-hal yang lain. Nah, walaupun begitu dia terus berupaya untuk beriman lalu sampai kepada keimanan yang hakiki, di situ nilai keimanan. Nah, jadi kalau ada orang yang kemudian mati dihidupkan kembali, maka itu pun akan merusak nilai keimanan. Keimanan akan tidak ada artinya. Nah, ini juga menjadi satu keberatan kalau kata menghidupkan kembali setelah kematian kalian, mautikum di sini diartikan sebagai mati yang hakiki. Nah, jadi ya ini mungkin penjelasan tambahan dari Huzur kedua. Oke, Pak Edi. Nah, ini saya akan melanjutkan sedikit lagi ya. Sebenarnya penjelasannya masih sangat panjang dari tafsir Ibnu Katsir. Di sini tertulis bahwa Ismail Ibnu Abdurrahman As-Sadi Al-Kabir mengatakan, setelah kaum Bani Israel taubat dari menyembah anak lembu dan Allah menerima taubat mereka dengan cara sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar datang membawa semua orang dari kalangan Bani Israel untuk memohon maaf kepada Allah atas penyembahan mereka terhadap anak lembu. Nabi Musa alaihissalam mengadakan suatu perjanjian dengan mereka, lalu memilih 70 orang dari kalangan mereka, yaitu orang-orang yang ditunjuknya secara tertentu. Kemudian ia berangkat bersama mereka untuk meminta maaf kepada Allah hingga akhir hadis. Konteks hadis ini memberikan pengertian bahwa khitab yang terdapat di dalam firman berikut ditujukan kepada Bani Israel, yaitu dan ingatlah ketika kalian berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah dengan terang. Makna yang dimaksud ialah mereka yang 70 orang tersebut, yaitu yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam dari kalangan mereka. Kebanyakan ulama tafsir tidak meriwayatkan kisah ini selain dari Ismail Ibnu Abdurrahman sendiri. Nah ini Pak Yudi ya sebenarnya panjang ya. Kajian tafsir kita masih sangat panjang ya. Tapi berhubung waktu ya, kita mungkin cukupkan sampai di sini Pak Yudi. Jazakumullah sanal jaza atas penjelasannya Pak Yudi dari tafsir Kabir. Mudah-mudahan yang mendengarkan juga bisa mengambil manfaat dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Amin. Baiklah pemirsa, demikianlah kajian tafsir Al-Quran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Lihat waktu.